Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وقام لياليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Yang saya hormati para sedis, para hujjah, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus ketua dan pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas, panitia kegiatan Ramadan, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir bulan suci Ramadan. Tahun ini kita istiqmal 30 hari bulan suci Ramadan, dan insya Allah hari raya Idul Fitri akan jatuh pada hari Kamis nanti tanggal 13 Mei. Berbicara terkait dengan walitukmilul iddata, Allah meminta kepada kita supaya menyempurnakan bilangan. Bilangan apa? Bilangan puasa. Setelah itu Allah minta walitukabbirullaha, agungkan dan besarkan Allah. Nah, ini yang sering terjadi di kita ini, Pak, Bu. Terkadang di malam takbiran kita ini jarang bertakbir. Diperintahkan oleh Nabi untuk datangi masjid, datangi musola, tempat-tempat di mana kita membaca takbir. Atau minimal di rumah kita, Pak, baca takbir. Jangan tidak membaca takbir. Kalau kita coba membahas dalam sisi filosofi, kalau Ramadan menjadi kekasih kita, kalau Ramadan menjadi dambaan kita, kalau Ramadan menjadi pilihan kita, maka tidak layak kalau di akhir Ramadan. Padahal di hadis Nabi mengatakan bahwa ketika masuk di hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, seluruh alam meneteskan air mata, menangis, bersedih karena ditinggal bulan suci Ramadan. Ramadan ini satu-satunya bulan yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Cari bulan yang lain. Syawal tidak dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Hanya Ramadan yang dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran dan ditulis langsung. Ayo, surahnya apa? Pasti kalau saya kasih awalnya pasti Bapak Ibu apa? Syahrul Ramadan alladzi, ditulis sama Allah, Syahrul Ramadan alladzi, Allah turunkan Al-Quran, langsung ditulis Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang tulis Allah di dalam Al-Quran. Makanya di awal Ramadan sering saya cerita kenapa Ramadan menjadi bulan yang agung, kenapa Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Satu, di bulan suci Ramadan Allah wajibkan puasa. Di bulan lain tidak ada kewajiban puasa. Mau puasa silakan, tidak puasa silakan. Tapi di Ramadan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Ini sering juga saya bicara di tempat lain juga, Pak, Bu. Kenapa kita nggak pernah meneteskan air mata karena tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Nih kita nih, Pak, Bu, sudah berapa kali kita ketemu Ramadan? Sejauh manakah kita berusaha semaksimal mungkin supaya dapat Lailatul Qadar? Ayo, sejauh mana? Apakah Ramadan kita usahanya kayak gimana tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu kayak gimana? Tahun ini kayak gimana? Padahal sudah dikatakan khairan min alfi syahrin, lebih bagus kata Allah daripada 1000 bulan. Kenapa orang-orang tidak mau cari? Apakah kita sudah merasa cukup amal
ibadah kita. Padahal nanti ketika kita kembali menghadap kepada Allah akan ditanya, berapa kali kamu ketemu Ramadan? Sejauh manakah kau berusaha semaksimal mungkin supaya menggapai indahnya malam Lailatul Qadar? Ayo. Apakah nanti di hadapan Allah tidak malu kita? Kata Allah, rumahmu sudah bagus, rezekimu sudah cukup, kesehatanmu ada, kendaraanmu ada. Kenapa kau tidak manfaatkan semua yang aku berikan untuk menggapai indahnya malam Lailatul Qadar? Nabi nggak suruh dari awal, kata Nabi Ashrul Awakhir, adanya di hari yang terakhir, 10 hari yang terakhir. Kalau memang tidak sanggup dari sore, nanti malam jam 12, jam 1 datang, jam 2, jam 3 silahkan kembali ke rumah. Karena hatta matla'il fajr. Masa kita nggak sanggup sih ninggalin rumah kita 2 jam saja untuk bertindak di masjid? 365 hari dalam setahun Allah melalui lisan baginda Nabi minta kita minimal 5 hari. 21, 23, 25, 27, 29 minimal, yang baik 10 hari. Ayo Pak, apakah amal kita lebih banyak? Apakah kata Allah, padahal bahasa filosofinya itu khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Kenapa ini saya ceritakan di akhir? Karena saya dapatnya yang terakhir, tetapi sebagai bahan motivasi. Di malam terakhir ini kita minta, ya Allah, tahun besok supaya diberikan kesehatan. Saya tidak akan pernah meninggalkan Ashrul Awakhir. Niat. Kenapa kita nggak dapat Lailatul Qadar? Emang dari awal Ramadan nggak pernah minta? Yakin, saya yakin Bapak nggak pernah minta, Ibu nggak pernah minta. Harusnya masuk awal Ramadan minta, ya Allah, tahun ini saya ingin ketemu dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Jumpai saya dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Yang lain saya tinggalkan. Yang penting di Ramadan saya bisa menggapai Lailatul Qadar. Itu yang perlu kita cari. Kita enggak, sengaja saya kasih motivasi aja biar pada nyesel. Ini kan nyesel, ya terserah. Tapi kan minimal untung masih ada penyesalan. Artinya kalau ada penyesalan pasti ada permintaan di akhir Ramadan. Ini kan akhir Ramadan, minta Pak, minta Pak. Kita ini di bulan suci Ramadan jarang tengah malam bangun kemudian meneteskan air mata. Bangunnya bangun, nyaur. Tapi pernahkah di tengah malam di bulan suci Ramadan kita menangis meneteskan air mata, apalagi di akhir-akhir ini? Makanya saya ingatkan besok malam Kamis, jangan sampai yang puasa maksoma Ramadan, yang bangun di tengah malam, yang melaksanakan sholat tarawih qama layala, jangan sampai tidak bertakbir, karena di sini adalah terakhir agama hadakum, atas apa yang sudah Allah kasih petunjuk buat kita. Jadi ketika kita malam itu bertakbir karena petunjuk Allah. Kalau memang kita nggak bisa kumpul di masjid bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd aja Pak. Itu malam kita berpisah. Ayolah kita kalau berpisah dengan kekasih kita nangis, ketawa, atau nyengir. Banyak orang yang ketika malam takbiran merdeka, merdeka, kenapa? Udah selesai. Salah. Saya katakan salah, kenapa salah? Karena malam itu malam perpisahan. Ramadan ini kekasih kita. Kenapa? Di awal Ramadan dijelaskan mudha'af kullu amalin, semuanya Allah lipat gandakan. Di luar Ramadan tidak seperti Ramadan. Masa yang bulan penuh dengan berkah, dari 12 bulan Allah cuma siapkan 1 bulan. Masa kita nggak bersedih? Apa ada jaminan tahun yang akan datang kita bisa berjumpa menemui indahnya malam Lailatul Qadar? Ki Haji Tengku Zulkarnain kembali menghadap kepada Allah belum sampai akhir Ramadan. Artinya apa? Tahun besok nggak mungkin bisa ketemu, selesai sudah kontraknya. Ada yang tahu kita bagaimana?
Ketakutan kita terhadap wabah melebihi daripada ketakutan kita kepada Allah. Iya, Masya Allah. Saya sedih, makanya tolong nih Bapak Ibu sekalian, tolong malam takbiran jangan tidak bertakbir. Coba kalau Bapak bertakbir, Ibu bertakbir, di rumah ada taruh di rumah bertakbir. Ini namanya kita sedang berpisah dengan kekasih kita, nangis ya Allah. Karena sampai Ramadan ini semua amal saya ditolak ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini menjadi sebuah pelajaran berharga ya Allah, supaya Ramadan yang akan datang lebih baik lagi. Kasih sehat, kasih rezeki, kasih kemudahan semua kita minta di akhir Ramadan. Karena kata Nabi, di malam takbiran itu malam yang mustajabah, malam yang doa kita tidak ditolak oleh Allah. Masa tidak dijadikan momentum? Kadang-kadang kita sudah merasa enak nyantai, nonton TV aja dah, udah selesai, udah nggak terawih lagi, enak, capek banget. Berarti memang kemarin terawih jadi beban buat dia. Pak, Bu, ya saya ingatkan, karena Allah sudah mengatakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, biar kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ayo Pak, saya merenung gitu ya Allah, kenapa sih orang di malam, apa memang dia nggak ngerti malam takbiran? Apa memang dia nggak pernah belajar tentang fadilah keutamaan malam takbir? Apakah mereka tidak paham bahwa semua alam dan isinya menangis karena Allah tidak membuka hijab yang ada di mata kita? Allah tidak membuka mata batin kita. Kalau Allah buka hijab kita, Allah buka mata batin kita, nangis kita lihat alam. Bumi menangis, langit menangis, semua menangis. Cuma kita manusia yang pelitnya dengan air mata. Padahal ini untuk dia sendiri, untuk kita Pak. Itu yang pertama yang saya ingin bicarakan. Yang kedua, tolong besok ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri, jangan pulang sebelum khutbah selesai. Sering banyak orang yang belum selesai sudah pulang belajar ilmu fikih. Karena yang namanya sholat Id itu ada sholat 2 rakaat, rukunnya yang kedua khutbah. Banyak kadang-kadang yang di luar-luar udah rapi dia pulang, padahal khotib masih ngomong. Allah katakan di dalam satu hadis qudsi mengatakan bahwa ketika masuk hari raya Idul Fitri, Allah perintahkan semua malaikat berdiri di pintu-pintu gang mencatat semua orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Makanya disunahkan dalam fikih itu sebaiknya kita mandi seperti mandi janabah. Setelah itu kita makan dulu, bukan berarti makan besar, minum atau apa, sebagai kesunahan. Setelah itu berangkat dari rumah sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil bertakbir sampai di masjid. Selesai sampai di masjid, duduk kita sampai selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebab kalau dia tidak mengikuti khutbah, maka tidak sah sholat Idnya. Sama aja tidak sholat, cuma sholat doang, tapi tidak mengikuti khutbahnya. Ini tolong Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai lupa. Kasih tahu temannya yang sakit, kalau tunggu, masa tinggal beberapa menit aja nggak sanggup kita tungguin. Dari rumah jam 5, jam 6 kita berangkat, masa tinggal tunggu beberapa menit saja nggak sanggup? Sebab kenapa? Selesai kita melaksanakan sholat Id, malaikat akan melapor kepada Allah, ya Allah, ini catatan orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Id. Apa kata Allah? Ya malaikati, wahai para malaikatku semua, ishhadu, saksikan, anni qad ghafartu lahum, aku ampuni semua dosa mereka. Bagaimana kalau dia sudah pulang duluan? Padahal pelaksanaan sholat Id, orang yang qoma layalah, dia malam dia bangun cuma di titik terakhir
terakhir sholat id dia masih nggak sanggup. Jangan tinggalkan Pak Bu. Ya, mungkin kita ya, tapi teman-teman kita yang pulang kasih tahu. Saya kalau khutbah ini di mana-mana. Pertama kali yang saya ungkapkan ini sebelum saya bicara materi, supaya kenapa? Sayang kalau mereka tidak dapat ampunan dari Allah gara-gara cuma meninggalkan khotib aja. Ayo Pak, Bu, kita mereview dulu dan Allah Muhammad SAW ke depannya harus lebih baik. Yang kedua yang perlu saya ingatkan, yang ketiga yang perlu saya ingatkan apa? Saling memaafkan di antara kita. Ya, ada hikmahnya mungkin pemerintah melarang kita untuk kembali ke kampung halaman kita masing-masing. Pertama, supaya kita tetap menjalin silaturahim di antara kita. Orang yang pandai adalah orang yang bisa dan mampu untuk memaafkan orang lain. Minta maaf gampang, tapi memaafkan orang lain ini beratnya luar biasa. Ini luar biasa. Makanya bahasanya silaturahim, silah itu menyambung, rahim punya dua pengertian. Rahim yang pertama peranakan, rahim yang kedua rahmatnya Allah. Tapi dua-duanya punya korelasinya ada dua-duanya ini. Makanya kita saling memaafkan di antara kita. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, idza taqal muslimani, kalau dua orang muslim saling bertemu, fayatasafahani, kedua-duanya berjabatan tangan, faghafarallahu qabla an tafarraqa, maka Allah akan ampuni dosa kedua orang ini sebelum keduanya berpisah. Allah sudah ampuni dosanya. Itu momentum Idul Fitri yang ketiga yang harus kita lakukan. Dan ketemu dengan dua saudara kita, fayatasafahani, saling berjabatan tangan, faghafarallahu qabla an tafarraqa, maka Allah akan ampuni dosa kita. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaghfir rahimah. Kalau dia percaya kepada Allah dan hari akhir, sambung saling silaturahim. Sebab Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Bahkan di dalam satu majlis Rasulullah sedang membaca doa, malaikat Jibril turun di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Turun. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, doamu, doa majlis ini tidak dijawab oleh Allah. Kenapa wahai Jibril? Karena di tengah-tengah majlismu ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang memutuskan tali silaturahim keluar dari majlis ini. Bangun seorang anak muda, dia keluar dari majlisnya Rasulullah, dia datangi bibitnya. Setelah itu dia kembali lagi. Kemudian malaikat Jibril turun, ya Rasul, doamu dan majlismu dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang memutuskan tali silaturahim, dia sudah meminta maaf. Selesai pengajian, Rasul panggil anak muda, kenapa tadi kau bangun? Padahal sudah dapat informasi dari malaikat Jibril. Ya Rasul, apa yang kau sampaikan tadi terjadi pada diriku, sebab aku semua majlis tidak diijabah doanya. Maka aku segera keluar dan aku temui bibiku, saudara dan ibunya. Dia datangi bibinya. Kemudian aku meminta maaf, aku kembali lagi ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku takut doa-doaku juga tidak diijabah oleh Allah. Nah, ini sebagai iktibar juga Pak buat kita. Mungkin doa kita yang sering kita panjatkan ini belum diijabah. Saya katakan belum diijabah oleh Allah. Mungkin ada silaturahim yang terputus di antara kita. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang ketiga, man ahabba an yusaqalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Yang ingin dipanjangkan oleh Allah umurnya, yang ingin juga ditambahkan rezekinya oleh Allah, falyasil rahimah. Ayo sambung silaturahim. Tidak perlu yang tua harus diparani. Kalau memang yang tua punya waktu, datang kepada yang muda. Tapi yang lebih bagus, yang muda lebih dulu datang ke yang tua. Karena momentum, Nabi mengatakan, kalau pengen Allah kasih rezeki yang berkah, Allah kasih ingin panjang umur, siapa yang lebih dulu dia akan bisa diberikan oleh Allah tua. Allah akan tambahkan rezekinya, Allah akan panjangkan umurnya. Kita kan kadang-kadang, ya kalau bahasa kita makrong lah, saya kan tuaan, dia aja muda-muda datang, maka dia yang tua datang duluan, nggak bisa. Siapa yang punya kesempatan kali ini?
Ini hadis Nabi yang ketiga. Makanya kadang-kadang kan kita memanfaatkan momentum silaturahim cuma Idul Fitri, padahal momentum silaturahim tidak hanya terbatas Idul Fitri. Kapanpun tetap kita harus mempertahankan silaturahim. Dan yang terakhir berbicara juga kepada orang tua kita. Ini yang juga terpenting. Makanya saya angkat topi kepada saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Mereka punya adat istiadat namanya sungkeman. Orang Jawa, orang Sunda. Itu momentum luar biasa. Minta maaf kepada ibu kita. Bilang sama ibu kita, Bu, saya minta ridho dari air susu yang pernah saya minum. Bilang juga sama bapak kita, Pak, saya minta ridho dari keringat yang keluar dari tubuh bapak. Minta ridho. Kalau keduanya sudah mengatakan, nak, ibu ridho, nak, ayah ridho, selesai. Allah akan kasih kebahagiaan di dunia dan dijamin oleh Allah masuk surga. Ridho fi ridho walidayhi wa sukhtullahi fi sukhtil walidayhi. Makanya di ayat lain Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin. Bahasanya sederhana. Jangan kau katakan ah. Kita berkali-kali katakan ah kepada ibu kita, kepada kedua orang tua kita. Padahal sehebat apapun kita, setinggi apapun level kita, tetap berangkat dari kedua orang tua kita. Bagaimanakah orang tua kita yang berjibaku pontang panting? Contoh kita dari Pak, ketika kita bapak kerja di Jakarta, berangkat dari pagi untuk menghindari macet. Ketika kena macet, berapa lama kita macet di jalanan, panas segala macam. Kemudian balik lagi ke rumah kita, macet lagi. Apakah anak-anak kita memahami ketika kita berada di jalan yang macet, panas? Iya, kalau naik mobil ber-AC, kalau dia naik kendaraan bermotor, kalau dia naik bis, kalau dia naik kereta, berjubel. Tidak akan pernah kita sanggup membayar semua jerih payah apa yang sudah diusahakan oleh orang tua kita. Makanya kalau masih hidup, datangi mereka. Kenapa momentum Ramadan lagi dimanfaatkan untuk kembali ke kampung halaman? Karena ingin bertemu dengan orang tuanya. Yang kedua, kalau dia orang tua kita sudah kembali menghadap kepada Allah, Nabi hanya mengajarkan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Nah, ini hadisnya banyak. Ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasul, hal baqiya min birrin abawiyya ba'da mautihima. Datang lagi seorang laki-laki, ya Rasul, apakah masih ada keberbaktian? Datang lagi sahabat, ya Rasul, ibu saya masih punya hutang puasa nazar, boleh nggak saya menggantikan, ya Rasul? Ya Rasul, bapak saya sudah tua renta, pengen pergi haji tapi sudah tidak mampu, ya Rasul, boleh nggak saya menghajikannya? Nah, ini menjadi momentum buat kita cek kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Lihat, sudahkah orang tua kita menunaikan ibadah haji? Belum. Kebetulan hari ini kita diberikan oleh Allah rezeki yang cukup, badalkan hajinya. Badalkan hajinya. Lihat di Fatwa Ibnu Huzaimah, lihat di kitab Al-Fiqhul Islam wa Aqidatuh, di bab sholatul jenazah, di yang terakhir, di situ dicantumkan beberapa hadis yang terkait dengan tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua. Kalau dia sudah menunaikan ibadah haji, selesai. Tapi yang terpenting kan buat kita adalah dalam satu asar, bukan hadis Nabi, asar mengatakan tarkud doa di abawaihi yatikul anshi al waladi. Anak yang jarang doain orang tuanya, hidupnya akan terbelangsak, kata orang Betawi. Makanya jangan sampai setiap sholat kita tidak mendoakan orang tua kita. Ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim di dalam surah At-Taubah. Di situ Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya Allah ampuni dosa orang tuanya. Tapi apa kata Allah? Nabi Ibrahim, bapakmu ini sudah ingkar kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim tidak berhenti. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa orang-orang mukmin. Kapan? Yauma yaqumul hisab, nanti ketika dihisab. Nabi Nuh juga mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wa liwalidayya, dicatat oleh Allah dari dalam surah Nuh. Makanya Allah memberikan kepada Nabi Nuh umur yang panjang
kepada Nabi Allah Ibrahim menjadi sebagai seorang Khalilullah, kekasihnya Allah. Kita ingin umur panjang, datangi orang tua, minta doanya, minta ridhonya. Kalau sudah kembali menghadap kepada Allah, datangi umurnya, atau minimal kita berdoa buat orang tua kita sebagai tanda keberbaktian kita kepada kedua orang tua kita. Sebagai 8, katanya nggak boleh lama-lama ya. Iya, karena prokes juga. Ya, nah ini yang perlu saya ingatkan untuk saya dan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Satu, tidak bertakbir ya di malam takbiran. Ya Allah, wa ma'alina ilal balad, saya sudah sampaikan ya Allah. Yang kedua, ya, sholat Idul Fitri jangan pulang sebelum khutbah selesai. Walaupun sholatnya sunnah, tapi kalau sudah melakukan ibadah sholat, ada namanya rukun. Nah, rukunnya itu sholat 2 rakaat dengan khutbah. Yang ketiga, jangan kita tidak memaafkan kesalahan orang. Maafkan saja semua kesalahan orang lain, insya Allah orang pun akan juga memaafkan segala kesalahan kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bermimpi berjumpa dengan kekasih kita Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa menjumpai indahnya Ramadan di tahun yang akan datang. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semakin kuat ibadah kita, dan akhir perjalanan hidup kita husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mau izin nanti mungkin tidak sampai selesai karena harus ada kegiatan lain di Trans 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.